Jadi dulu ada kelompok dagelan Mataram yang namanya itu Kuping Hitam, karena katanya Pak Bekele Tembong itu salah satu telinganya itu ada tembongnya itu. Nah, Basio mengidola itu sehingga kemudian dia membuat kelompok di kurun yang tidak berjauhan, itu kelompok Tangan Merah. Itu juga dagelan Mataram. Perkara tradisi lisan di Jawa, di Jogja itu satu tradisi yang sudah sangat tua sekali, dan bahkan sampai pada posisi kapan itu muncul itu sangat sulit ditengarai, karena kemudian yang paling kentara sekali itu kan perkara pergelaran wayang. Jadi ada wayang beber, ada wayang kulit, yang kalau di wayang beber itu kan muncul ditandai pada saat kelahiran Joko Tingkir. Kalau wayang kulit barangkali lebih tua lagi, saya juga nggak tahu. Artinya ada dibutuhkan satu penjelasan lebih lanjut yang berdasarkan pada perkara data. Nah, itu tradisi lisan. Tradisi lisan ini tidak bisa lepas dari tradisi bercerita, sehingga kemudian kita perlu melihat bahwa sastra pada pengertian tertentu adalah dua bingkai perkara medium yang digunakan, mediumnya tulisan atau mediumnya pelisanan. Nah, ini tradisi lisan ini di Jawa, di Jogja kira-kira sampai saat ini masih bisa kita tengarai pada rekaman-rekaman wayang dan rekaman-rekaman ketoprak yang barangkali itu pada kurun tahun 80-an masih berlangsung pada tradisi lisan itu. Jadi dulu ketoprak itu ya nggak pakai naskah, hanya alur pokok cerita, kemudian pemain itu mengembangkannya sendiri di atas panggung. Lalu kemudian masuk pengaruh dari drama modern, sehingga kemudian muncul naskah pada kasus ketoprak ini. Di Sandiwara Radio lebih dulu muncul tradisi penulisan naskah itu. Nah, tradisi lisan itu juga banyak sekali ya, kemudian yang kemudian masuk di lingkungan radio. Jadi misalnya dulu ada Pak Besut. Sebelum itu kita mengenal pergelarannya dagelan Mataramnya Basio. Yang sebelum Basio itu ada Bekele Tembong. Jadi dulu ada kelompok dagelan Mataram yang namanya itu Kuping Hitam, karena katanya Pak Bekele Tembong itu salah satu telinganya itu ada tembongnya itu. Nah, Basio mengidola itu sehingga kemudian dia membuat kelompok di kurun yang tidak berjauhan, itu kelompok Tangan Merah. Itu juga dagelan Mataram. Orang-orangnya saya nggak ingat siapa gitu. Nah, perkara Tangan Merah ini karena persoalan Basio itu kalau siang bekerja sebagai tukang celup batik, sehingga kemudian begitu sore selesai kerja itu tangannya merah. Nah, kemudian dia menamakan kelompoknya itu Tangan Merah. Pada waktu berlangsung Tobong di Pasar Patok itu Basio pada saat itu bekerja sebagai portir tiket, dan kemudian juga sebelumnya bekerja sebagai tukang kerek layar itu. Nah, Basio itu kemudian dengan melihat penampilan Pak Bekele Tembong itu, kemudian dia belajar untuk ikut terlibat di dalam pentas, sehingga kemudian dia menjadi pembuka acara itu dengan kelompok komedinya itu, sebelum kemudian adegan dagelan Mataram itu menyisip di adegan cerita panggungnya itu. Nah, kemudian tradisi lisan yang bentuknya pergelaran ini, permainan panggung ini kemudian juga berhimpit dengan perkara adanya radio. Nah, di situ kemudian ketoprak itu dulu setiap Rabu malam Kamis itu ada siaran ketopraknya di RRI. Selain ada beberapa topong yang di Jogja itu mengejala banyak sekali sampai tahun 70-an itu. Nah,
ternyata kemudian tradisi lisan ini tidak hanya hidup di ketoprak saja, kemudian ada monolog-monolog. Saya nggak tahu si Pak Besut itu di tahun menjelang 80-an itu ada obrolan Pak Besut itu beliau menggunakan naskah atau betul-betul dia menggunakan tradisi lisannya yang kuat. Nah, yang menarik dari Pak Besut ini sebenarnya satu model monoplay ya, dia bermain sendirian, kemudian dia memerankan beberapa tokoh, Manjamino Opoman, nah seperti itu. Saya hanya lupa ingat, tapi saya masih SMP SD gitu, sehingga kemudian acara itu jam 8-an malam gitu ya, sangat sulit diikuti juga karena radio juga kekuasaannya ada di orang tua, sehingga gelombangnya itu yang mengatur orang tua gitu, sehingga itu. Jadi saya mendengar kalau orang tua saya menyalakan acara itu tradisi lisan sampai di tahun 80-an. Nah, tradisi lisan ini sebenarnya tanpa sadar juga menyelip ke tradisi tulisan. Jadi misalnya kolom-kolom Pak Kayam itu sebenarnya kan yang dia gunakan, yang dia tuliskan itu kan praktek-praktek ngomong gitu loh. Dia bercerita, mendongeng, mempertemukan tokoh, lalu kemudian itu yang dituliskan. Nah, beberapa penulis sebenarnya punya kecenderungan ini, tidak bisa memisahkan diri antara tradisi lisan yang kemudian justru dengan sadar dimampatkan ke dalam praktek menulis. Biasanya praktek penulisan yang kuat tradisi lisannya ini menjadi lebih gampang dibaca, lebih gampang dinikmati, seperti itu. Nah, tradisi lisan ini kemudian setelah melewati masa, melewati waktu, kemudian memang kemudian menjadi seakan-akan menyatu dengan tradisi tulisan. Tapi kemudian pada masyarakat tahap pelisanan kedua, kalau istilahnya Bu Sulastin Sutrisno itu, untuk menandai hadirnya film, bagaimana kemudian itu dari tulisan kemudian malah justru dilisankan itu. Nah, ini kemudian berkembang menjadi itu tadi tradisi lisan tahap kedua. Nah, ini juga sebenarnya sangat membingungkan bagi orang non Jawa, non Indonesia gitu, sehingga seingat saya dulu ATU itu di tahun 90-an pernah menulis di Kompas karena dia bingung dengan orang Jogja. Itu ada karya sastra dibacakan di UC-UGM, suaranya keras sekali, dan dia tinggal di belakang UC itu merasa aneh, terganggu juga iya, tapi aneh karena kenapa tiba-tiba yang tradisi tulis itu dilisankan lagi. Tapi perkara pelisanan ini memang ya mungkin pada sebagian tertentu aktivis kesenian memang sudah jadi bagian yang tak terpisahkan ya, bahkan ada pembacaan puisi, ada deklamasi, bahkan ada musikalisasi puisi yang itu juga ditandai dengan perbedaannya dengan melakukan puisi seperti itu. Jadi ada ulang alik antara itu. Cuman yang sekarang justru agak lebih banyak sering terjadi itu justru tradisi lisan yang dihentikan. Jadi misalnya ketoprak berkukuh dengan tulisan, dengan lakon-lakon yang dituliskan, bahkan wayang sekarang juga kelihatannya memakai naskah. Nah, perkara wayang memakai naskah ini sebenarnya juga bagi para pengamat yang non Indonesia itu juga mencemaskan, karena menurut mereka bahwa kemudian itu akan menjadi baku, kuasa spontanitas dalang menjadi berkurang, kuasa referensial non naskah itu juga menjadi hilang, sehingga ditakutkan dalang kemudian hanya menghafal dari naskah itu. Itu untung kalau menghafal, kadang-kadang terlihat bahwa kemudian oh dia sedang membaca gitu, karena agak jauh gitu dia merasa, dalang sering merasa itu tidak bakalan ketahuan, kalau toh ketahuan pun juga nggak apa-apa, jadi naskah masih dipegang dalam pergelarannya itu. Itu perkara di pertemuan kembali atau kembalinya tradisi lisan karena adanya media audiovisual
yang kemudian itu banyak digunakan. Tadi saya katakan bahwa tradisi lisan menyisip ketulisan itu dengan contoh misalnya kolomnya Pak Umar Khayyam. Ya, kolomnya Pak Umar Khayyam itu karena didesain sebagai sebuah peristiwa di dalam sebuah rumah, ada tokoh pembantu gitu. Nah, dia menghidupkan drama itu. Nah, untuk menghidupkan drama itu tradisi lisan ini menjadi lebih luwes karena kemudian pembaca itu seakan-akan ada di ruang itu, mendengarkan suara-suara itu, mendengarkan komentar si penulis Pak Ageng gitu. Nah, ada satu karya lagi yang bentuknya tidak seperti kolom. Kolom itu sebenarnya masuk dalam kategori esai ya, yang esai yang tidak dramatik peristiwa seperti itu, tapi lebih puitik. Nah, itu sebenarnya muncul pada kasusnya si Catatan Pinggir Gunawan Muhammad. Esainya itu lebih puitik gitu. Esai Catatan Pinggir itu lebih puitik. Nah, esai-esai seperti ini sebenarnya juga macam-macam, sangat bergantung dengan karakter penulisnya. Tetapi biasanya esai ini mencoba akrab dengan si pembaca. Pembaca itu seorang yang duduk di depannya dan diajak ngobrol. Nah, perkara esai ini kadang bukan kadang ya, cenderung dihargai tidak sebagai karya sastra, tidak berada di bingkai prosa ini karena perkara itu tulisan nyata gitu. Saya pribadi sebagai seorang penulis sebenarnya membagi perkara esai ini menjadi dua ya, esai yang dalam pengertian akademis yang memang itu menjadi sangat ketat sekali, dan esai yang sebenarnya bersifat ekspresif sehingga kemudian kuasa bahasanya dan ketajaman analisisnya itu tidak saling mengalahkan, tetapi justru saling mendukung untuk memperlihatkan kesubjektivitasan si penulis esai ini. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sering kali dikalahkan itu. Jadi kalau lomba esai itu jarang sekali yang menang itu yang ekspresif gitu, cenderung yang lebih kelihatan alur akademiknya gitu. Nah, ini sebenarnya agak apa ya, agak sulit untuk memperjuangkannya karena kadang-kadang kan kalau orang nulis lomba terutama itu kan jurinya itu akademisi itu, sehingga tradisi keketatan ilmiahnya menjadi diperkuat gitu. Nah, itu esai yang berada di dalam keketatan itu kan misalnya 6 sastra Indonesia dalam 6 pertanyaannya si Ignaz Kleiden itu. Nah, ini kan antara keketatan paradigma akademik dan kejujuran bahasanya itu dia mampu jembatani. Tetapi kalau kemudian kita melihat esainya Arif Budiman, esai atas esai yang ada di sejumlah masalah sastra itu, kuasa bahasa dan kuasa subjektivitasnya itu lebih kental, meskipun ketajaman analitiknya dan datanya itu sangat akademis sekali. Tapi bahwa kemudian kuasa bahasa Arif Budiman itu dalam menulis esai atas esai itu hampir tidak pernah bisa disamai oleh penulis yang lain. Ekspresivitasnya, subjektivitasnya seperti itu. Jadi untuk membandingkan itu ada 3 esai yang berbicara tentang esai ya sebenarnya. Esai atas esai dari Arif Budiman di sejumlah masalah sastra. Subjektivitas esai, perkara subjektivitas di dalam sastra Indonesia dalam 6 pertanyaan Ignaz Kleiden, dan esai itu karyanya Sapardi Djoko Tamono, itu di jurnal citranya Dewan Kesenian Jakarta. Nah, perkara esai itu diskusikan di situ dengan sangat menarik, masing-masing dengan upaya perjuangannya untuk tetap subjektif, tetap analitik, tetap tajam gitu. Nah, esai ini menurut saya sebenarnya lebih dekat ke arah prosa
karya prosa gitu. Jadi bukan karya akademis lah. Monolog ini kan pertama kali mungkin ditemukan di karyanya Shakespeare ya, tapi saya agak lupa ini Macbeth apa Hamlet. Dia berbicara panjang gitu. Nah kemudian orang lama-lama menyadari ya bahwa oh ternyata ada satu model permainan panggung tersendiri yang bisa saja tunggal. Nah perkara tunggal ini kemudian menjadi bermacam-macam ya. Ada monolog itu yang punya keketatan dramaturginya sendiri, ada monoplay, ada one man show gitu, seperti itu. Tapi embrionya ada di karyanya Shakespeare itu. Lalu kemudian ada bermacam-macam upaya bagaimana kemudian membuat naskah monolog atau memainkan cerpen menjadi monolog. Nah perkara memainkan cerpen menjadi monolog ini di tahun 89 pernah mengemuka ya. Ketika itu ada, saya agak lupa, Butet, YB, Joko Kanto, Nevi atau siapa gitu memainkan beberapa cerpen bagaimana itu dimonologkan. Jadi ada adaptasi yang diuji itu permain aktornya kemudian. Nah ini sebenarnya juga kemudian bagaimana sastra itu dilisankan, bukannya dibaca tapi kemudian ditekuk-tekuk menjadi milik panggung, dan kemudian bagaimana panggung itu pertemukan dengan penonton. Ada itu Kucing Hitam Edgar Allan Poe itu cerpen, terus Racun Tembakau itu mungkin petilan naskah atau gimana, saya agak lupa. Itu yang dua orang itu yang saya ingat, saya agak lupa yang dua lain siapa, YB Wijaya atau siapa. Nah monolog ini kemudian muncul menjadi monoplay, betul-betul satu orang pemain tunggal menceritakan sesuatu, memainkan sesuatu gitu. Nah seperti stand up komedi itu kan sebenarnya antara monolog dan monoplay kan. Nah itu terjadi karena kemudian terkondisikan oleh potensi-potensi bahwa ini bisa diginikan, ini bisa diginikan gitu. Jadi gini ya, perkara monolog kemudian ada tipikal-tipikal yang di atas panggung kemudian dipecah lagi menjadi beberapa tokoh, menjadi semacam kolomnya Pak Khayyam tapi ditelevisikan gitu. Nah ini sebenarnya lebih karena kreativitas pekerja ya, entah itu pekerja panggung langsung atau pekerja yang memang bekerja di dua wilayah, audiovisual dan panggung, yang kemudian menghibrid, mengawin-ngawinkan sehingga muncul model pertunjukan baru. Nah ini sebenarnya juga karena kreativitas dan juga target bacaan, target audiens yang bisa dibaca, sehingga kasus seperti ini bisa loh diangkat dan kemudian menjadi model pertunjukan yang kemudian karena medianya memungkinkan ya udah itu diusung ke televisi, broadcastnya menjadi lebih luas gitu. Jadi tokoh sentilan-sentilun, kolom-kolomnya Umar Khayyam itu kan potensial untuk menjadi pertunjukan televisi. Bahkan sentilan-sentilun itu kan lebih memperlihatkan kolomnya Pak Umar Khayyam, hanya tokoh yang lain dikesampingkan. Hanya ada Pak Ageng dan kalau di dalam Pak Khayyam itu Mr. Regan-nya. Oh ini bisa disempitkan kok, diminimalisir kok. Jadi turunan-turunan karya itu bisa saja muncul terjadi dan bukan tabu, karena hampir semua kreativitas itu selalu gabungan dari berbagai referensi yang ada kemudian menjadi seakan-akan bentuk baru. Ada baunya yang lama sebenarnya. Jadi itu saya pikir dengan situasi zaman yang sekarang ini banyak potensi pertunjukan yang basisnya panggung bisa saja dialihkan ke model broadcast, disiarkan gitu. Kalau dulu kan radio hanya suara tok, sekarang sudah, terus kemudian ada televisi, terus kemudian ada menjadi internet yang menjadi lebih meluas lagi, dan alatnya juga nggak perlu harus yang standar studio PH besar gitu.
Jadi kita sedang merayakan apa ya ini, merayakan bercerita, tergantung kemudian berceritanya seperti apa. Ada yang seperti silet penonton, nah itu kan teknik pemeranan sebenarnya. Sebenarnya itu tinggal pilihan penyutradaraan dan pilihan persebarannya ya. Pilihan penyutradaraan ketika ini direkam, ya barangkali dia harus berhitung mengenai frame, mengenai sudut pandang kamera seperti itu. Kalau di zaman dulu kan ketoprak humor, Sri Mulat itu kan menganggap ya udah ini begitu saja. Tapi begitu sekarang situasinya berbeda, mediumnya semakin banyak dikenali, butuh pencermatan tertentu. Bahkan pada tingkat tertentu yang Parto sebagai dalang gitu, itu sangat teater rakyat sekali, karena dia punya keleluasaan untuk keluar masuk peristiwa, bahkan mengkat adegan. Perhitungan mereka sangat sederhana, timing durasinya sudah habis, adeganmu hanya 5 menit, jangan panjang-panjang. Nah ini kan Parto di tahun 2000-an. Kalau kita melihat sebelumnya, sebelum 98, gebiar BCA-nya Miing itu sangat sadar sekali atas durasi ini. Jadi ya udah, penyutradaraan itu berbasis ini hanya waktunya 5 menit, begitu itu habis cut. Kalau di kasusnya Miing tidak dibocorkan. Kalau di kasusnya Parto karena sudah kurunnya bertambah, ini dibocorkan nggak apa-apa kok. Jadi ada tawaran-tawaran yang sifatnya dramaturgis yang itu boleh-boleh saja.